Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di pohon bulu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah kami susun jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun saja berada, kembali kita akan lanjutkan kajian fikih wanita kita pada kali ini, pada pertemuan yang selanjutnya ini dengan tema masalah kebersihan bagi perempuan. Para pendengar yang berbahagia, sering kita melihat para perempuan banyak yang tidak memahami tentang kondisi tubuhnya yang berkaitan dengan beribadah setiap saatnya. Hari ini beberapa fenomena yang terjadi, ada di antara saudara-saudara kita yang membuang rambut asli dan menggantinya dengan wig. Kemudian ada juga membuang bulu matanya, membuang alis matanya. Di sini dalam fikih wanita, ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dan berbagi ilmu agar kita tidak terjumus ke dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, karena ini berkaitan dengan kebersihan atau toharoh bagi diri kita dan kaitannya dengan ibadah. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan sulam alis. Ketika kita menyaksikan betapa banyaknya perempuan hari ini yang mungkin boleh dikatakan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah sudah kasihkan alis, tapi justru dicukur dan diganti dengan sulam. Nah, sulam alis hari ini adalah bahasa baru dari tato. Nah, ini kita sebagai wanita muslimah mesti paham bahwa sulam alis itu persis pembuatannya dengan pembuatan tato. Kemudian dasar kajian kita pada siang yang berbahagia ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasimatil wal mustawsimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayiratil khalqillah. Allah mengutuk perempuan-perempuan pentato dan mereka yang meminta ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alis dan mereka yang minta dicukur alisnya, perempuan-perempuan yang mengikir giginya agar lebih indah dan mereka merubah ciptaan Allah. Hadirin yang pendengar yang berbahagia, melalui hadis ini jelas bagi kita ada sesuatu itu yang dibenarkan, ada yang dilarang. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Allah melaknat, Allah mengutuk wasimah. Siapa itu wasimah? Adalah pentato. Hati-hati bagi para tukang salon, mungkin ini perlu ya, para tukang salon yang muslimah terutama. Ini kita mengingatkan bahwa ini akan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Suatu hari ada orang datang kepada kita, minta dicukur alisnya, lalu diganti dengan sulam alis. Lalu kita melakukan dengan berdalih sebuah pekerjaan atau profesi. Disinilah sebenarnya Islam tidak membenarkan. Apakah seorang muslimah atau seorang perempuan itu bekerja mesti melanggar aturan Allah? Nah,
Di sini perlu kita pahami bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan, profesikah, bakatkah, itu senantiasa harus kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kajian kita. Nah, ini si tukang tato. Kemudian siapa lagi yang dikutuk oleh Allah itu adalah orang yang minta ditato. Seorang perempuan baik-baik di kalangan orang yang berduit atau orang yang punya kemampuan untuk membayar apapun, membeli apapun, mengganti seluruh apa yang ia miliki yang Allah takdirkan kepadanya. Misalnya kita perempuan, mungkin kita ini diberikan bentuk alis ya tidaklah seperti semut beriring. Di sini tentu kita mungkin sebagai seorang wanita pasti ingin cantik. Tapi ketika ada bersyukur pada diri kita, ketika kita berkaca, kita lihat wajah kita, oh memang alis kita ini tidaklah secantik mungkin seperti semut beriring. Tapi ada yang dibenarkan, engkau cukup rapikan. Tidak mesti dicukur atau diganti dengan sulam alis. Sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan akhir zaman. Mengapa kira-kira syariat ini diberikan kepada kita perempuan? Karena sebagaimana kajian kita sebelumnya, bahwa sebelum kita beribadah kepada Allah, kita mesti berwudu. Dan apabila seorang itu melekat pada tubuhnya ada tato, otomatis ini menghalangi air wudunya sampai ke kulitnya. Otomatis wudunya tidak sah. Apabila wudunya tidak sah, ibadahnya juga tidak sah. Maka oleh karena itu syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu melihat nikmat itu engkau syukuri kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Bukan bulu matanya yang ditambah, alis matanya yang ditambah, tapi rasa syukur kita, berterima kasih kita, bersyukur kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau syukuri nikmat itu, maka aku tambah nikmat itu. Tapi apabila engkau mengingkari nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Para pemirsa mungkin sering menyaksikan betapa banyaknya saudara-saudara kita yang gagal dalam mempercantik wajahnya. Ada yang gagal tatonya, ada yang gagal sulam alisnya. Walaupun mungkin sulam alis itu sudah ada cetakannya, sudah tinggal pilih. Tapi kalau Allah berkehendak, betapa banyak yang dirusak. Kita menyaksikan juga banyak para pemutih wajah yang itu kadarnya wallahu alam banyak yang merusak wajah perempuan. Akhirnya kalau Allah ingin merusak, cukup ia katakan kun fayakun, maka gak jadi perempuan itu cantik sebagaimana yang ia impikan. Kalau seandainya kita punya kemampuan, kami mampu sulam alis itu berapa? Itu harganya 5 atau sampai 2 jutaan. Ini sesuatu hal yang mungkin kalau dia orang bersyukur, mungkin lebih penting sedekah daripada dia memasang alis. Tapi karena sudah dirayu oleh syaitan, syaitan itu kaum muslimah tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Terutama kita perempuan yang sudah Allah berikan kecantikan yang luar biasa, tapi dia selalu goda. Gunakanlah uangmu untuk mempercantik diri. Kadang betapa banyak di antara perempuan gak terpenuhi kebutuhan pokok demi kebutuhan sekundernya. Padahal sudah melanggar norma agama kita. Nah, apa yang dimaksud dengan sulam alis? Nah, sulam alis ini Bu, bahasa lain dari tato. Tato ini adalah mencacah. Nah, umpamanya alis tadi dicukur, kemudian dibersihkan, setelah itu nanti dibentuk secantik-cantiknya.
lalu kemudian dicacah di bagian alis tadi, kemudian dimasukkan tinta, maka dia menjadilah seperti alis, seperti semut beriring. Nah, ketika tato sudah selesai, ibu sudah cantik, tapi ketika berwudu, ingat, itu tidak akan sampai air ke dalam kulit yang untuk anggota berwudu kita. Nah, di sini rusaknya tato. Maka karena ini diancam atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimah dimanapun berada, mari kita hindari perbuatan ini. Kemudian yang kedua adalah mengikir gigi. Dan orang yang minta dikikir giginya. Nah, hari ini mungkin kita tidak lagi merapikan gigi dengan sistem kikir, tetapi mungkin dirubah namanya dengan behel. Nah, ibu tahu behel? Harga mulai 200 sampai puluhan juta. Nah, apa kegunaan orang pakai behel? Seluruh yang pakai behel ditanya pasti ingin mempercantik giginya. Disinilah Allah tidak berkenan kepada kita. Karena apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah sebaik-baik bentuk ciptaan kepada kita. Maka syukuri dan beribadah kepada Allah dalam bentuk rasa syukur kita. Maka oleh karena itu, hindarilah apapun bentuknya dalam merapikan gigi kah. Nah, Ustazah, bagaimana nih gigi anak saya keluar? Ini bedanya kita zaman kolonial dengan zaman milenial. Zaman kolonial dulu, seorang ibu itu sangat memperhatikan pertumbuhan gigi anaknya. Bahkan mungkin di antara kita ada dulu yang gigi kita diikat agar dia tidak tumbuh bercabang. Dia rapi tumbuhnya, dan orang tua kita juga akan senang, dan kita setelah dewasa tidak merasa malu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang tua hanya sibuk bekerja mencari uang, yang kata uangnya untuk anak. Ketika anak yang giginya sudah goyang tidak diperdulikan, sehingga ketika SD itu tumbuh giginya berlapis-lapis. Mulai anak kita beranjak remaja, dia pun merasa minder dan malu. Apa yang ada dalam pikiran mama? Satu-satunya adalah memakaikan behel untuk merapikan giginya. Ini kesalahan yang amat besar yang orang tua lakukan buat anaknya. Karena perbuatan itu adalah termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu mampu untuk membeli behel itu, tapi melakukannya itu adalah bentuk merubah yang telah Allah ciptakan kepada kita. Para hadirin pendengar dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, mencukur alis dan minta dicukurkan alis. Nah, para perempuan dimanapun saja berada, setelah kajian ini nanti mari kita sama-sama berkaca. Mir'ah dengan mar'ah. Perempuan dengan kaca itu selalu dia identik. Untuk melihat kecantikan dirinya dia selalu akan berkaca. Sering kita lupa akan siapa yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berkaca, melihat kondisi wajah kita mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Apalagi mungkin kita ini tadi digoda, dirayu oleh syaitan, sehingga kita mau melakukan apa yang dibujuk rayu oleh syaitan tadi. Sehingga amat lucu sekali seorang perempuan yang sudah Allah berikan dia alis sebagus-bagusnya dicukur, kemudian diganti. Nah, ini berbahaya. Yang lebih dahsyat lagi hari ini, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, pernah nggak dengar bulu mata palsu? Nah, ini hal yang baru bagi seorang perempuan. Tetapi seorang perempuan dia tidak tahu bulu mata itu terbuat dari apa. Apakah itu halal dibawa beribadah? Mungkin bisa kita saksikan di seputar
tempat tinggal kita. Yang awalnya kita saksikan bulu matanya lurus, tapi bulan depan udah lentik semua. Tuh kita bertanya, Ibu, bulu matanya kok berubah ya? Dibilangnya kita kuno, karena kita nggak mengikuti perkembangan zaman. Padahal yang dilakukannya itu adalah dosa yang amat besar. Apa yang terjadi, Bunda? Ketika bulu mata yang asli ini Allah berikan tidak selentik, mungkin tidak lentik, maka bulu mata ini dilapisi dan ditanam dengan bulu mata baru. Dan bulu mata itu kita tidak tahu dari mana datangnya, apakah dia najis atau bagaimana. Dan ketika ibu ada seorang muslimah mau sholat, mau beribadah, maka ketika kita berwudu, sudah mandi, tetapi yang kita bawa itu adalah najis, maka sholat kita tidak sah. Nih, penting kita memahami tentang tanam bulu mata. Mungkin seputar kita hari ini sudah mulai tren, banyak di lingkungan kita. Nah, ini para kaum muslimah mesti berhati-hati. Karena ini adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah merubah ciptaan Allah. Nah, hari ini kita mendengar beberapa bentuk pola cantiknya perempuan. Ada namanya silikon, ada namanya operasi plastik. Nah, maaf saya berbicara di hadapan para orang tua kami, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Kita menyaksikan hari ini pipi yang sudah mungkin melor bisa dibunderkan lagi. Kemudian maaf payudara yang sudah mengecil juga bisa dikencangkan lagi. Nah, ini apa? Dan bagaimana prosesnya? Inilah yang kita sebut dengan suntik silikon. Nah, mungkin pada hari ini hal-hal yang demikian ketika ada orang klasik mendengarnya, itu ketinggalan zaman mah. Itu sudah modern. Orang modern itu semuanya sudah bisa dilakukan. Padahal itu adalah merubah ciptaan Allah. Karena saya yakin di usia 40-50, pipi yang kemarin mungkin bulat, bunder, itu otomatis akan meler. Nah, ini harusnya kita sadari dan tidak perlu kita ganti dengan bentuk yang lain. Tapi yang terjadi hari ini, betapa banyaknya di antara kita yang suka merubah ciptaan Allah. Termasuk operasi plastik. Hari ini betapa banyak para perempuan mau mengorbankan harta bendanya untuk sebuah kecantikan wajah. Dan di sisi lain saya juga sudah mendengar betapa banyak perempuan-perempuan kita menjadi korban, tapi tidak dipublikasi. Ketika ditanya mengapa ibu itu meninggal, nggak ada yang bilang kalau dia adalah gagal operasi plastik. Tapi dalam kenyataannya betapa banyak perempuan-perempuan itu yang dagingnya membusuk dan tak ada lagi perawatan lain, tak ada obat lain, akhirnya meninggal dunia. Tapi sifat kita perempuan, apabila sudah ditawarkan sebuah kecantikan, kita akan lupa dengan siapa yang memberikan cantik itu. Sehingga kita mudah terayu oleh godaan syaitan dan kita akan mau dibedah, dioperasi sehingga banyak juga terjadi kegagalan dalam operasi itu. Pernah kita menyaksikan mungkin dulu hidungnya tidak mancung, bisa jadi mancung. Dagunya yang dulu mungkin tidak panjang, bisa jadi panjang. Tapi ingat, segala apapun bentuk yang diciptakan oleh manusia tidak akan sama bentuknya dengan ciptaan Allah. Kalau yang hasil operasi plastik itu bentuknya pasti sama. Tapi kalau ciptaan Allah tidak akan pernah sama. Kita dalam keluarga adik beradik saja beda bentuk hidung kita, bentuk pipi kita, bentuk bibir kita.
Karena Allah menciptakan kita. Tapi kalau hasil rombakan operasi plastik itu, hidungnya bentuknya sama, dagunya bentuknya sama, payudaranya bentuknya sama, inilah hasil ciptaan atau yang disebut dengan operasi plastik. Apa risiko di sini? Inilah tadi ayat yang kita ulas lagi, surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan jika kamu ingkar akan nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ternyata betapa banyak orang-orang yang ingin cantik, ingin merubah ciptaan Allah, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir wajahnya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada yang pipinya membusuk, ada hidungnya tak bisa lagi menghirup udara, ada yang maaf berbicara payudaranya sudah kena kanker, ada yang tubuhnya tidak bisa lagi berfungsi. Nah ini, kalau Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, cukup dia katakan kun fayakun. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini dalil kita yang pertama tentang hal yang dilaknat oleh Allah. Saya ulas lagi, yang pertama itu adalah pentato dan pembuat tato. Kemudian perempuan yang mencukur alis dan minta dicukur alis. Kemudian perempuan yang mengikir giginya, menggantinya pakai behel atau gigi kawatkah namanya. Kemudian adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun saja berada, kemudian sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas. Karena ini akan berkaitan dengan sebuah ibadah. Misalnya perempuan suka pakai minyak wangi. Kita bukan tak boleh pakai minyak wangi, boleh, tapi ada standarisasi. Mungkin kalau zaman sekarang namanya original. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena apa? Di sini bahwa minyak wangi ini ketika kita bawa pergi sholat berjamaah, ini akan mengganggu konsentrasi dan kehusukan orang sebelah. Nah, maka pakailah engkau minyak wangi dengan sekadarnya. Nah, mungkin pakai Rexona dengan sekadarnya, pakai hand body lotion sekadarnya, pakai parfum dengan sekadarnya. Tetapi perlu juga diketahui ketika seseorang pakai minyak wangi, itu halal nggak kita bawa untuk sholat? Mengandung alkohol enggak dia? Ketika ada mengandung alkohol lalu kita bawa salat, maka kita membawa najis dalam beribadah. Disinilah masalahnya, ibadah kita banyak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cara membersihkan diri kita, cara mempercantik diri kita tidak sesuai dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa dimanapun saja berada, inilah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan dalam diri kita perempuan, terutama marilah kita jauhi sifat-sifat yang tidak baik, karena sesuatu itu pasti akan ada akibatnya. Airul kalam, asal sebilu dari bulu, bila dianyam jadi tampian. Kembali saya menyusun jari 10, hilap dan salah, saya dimohon maafkan. Airul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.